Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Laila SPD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pembelajaran serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai teknik-teknik mendapatkan umpan balik. Saya, pemateri pertama, Nurul Zanan Hadijah, NIM 1810202048, akan menjelaskan mengenai pengertian teknik umpan balik. Teknik merupakan seperangkat unsur yang saling terkait antara suatu relasi dengan unsur-unsur lainnya di suatu lingkungan. Sedangkan umpan balik adalah pemberian informasi melalui tes atau alat ukur lainnya yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya teknik umpan balik adalah suatu cara yang dilakukan seorang guru untuk mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, seorang guru yang memberikan informasi kepada siswanya dan siswanya merespon hal tersebut. Nah, dengan demikian, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuannya dan guru dapat menilai hal tersebut. Saya Ria Belamanda, NIM 1810202052, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan umpan balik. Pengajar seharusnya dapat mengetahui sejauh mana murid mengerti bahan yang telah diajarkan, sehingga pengajar dapat menentukan apakah akan melanjutkan materi yang selanjutnya atau mengulangi materi yang telah diajarkan kemarin. Umpan balik tidak sama dengan penilaian. Umpan balik hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai di mana murid tersebut mengerti akan materi yang telah kita sampaikan. Selain itu, murid juga diberikan kesempatan untuk memeriksa sampai di mana mereka mengerti bahan tersebut, sehingga mereka dapat melengkapi pengertian-pengertian yang belum lengkap atau materi yang belum mereka pahami. Setiap umpan balik pengajaran menentukan isi pelajaran berikutnya. Oleh karena itu, umpan balik tidak hanya perlu bagi guru, melainkan bagi siswa juga. Tanya jawab memungkinkan guru untuk memeriksa pemahaman murid untuk pelajarannya. Dan ini penting untuk mengetahui sejauh mana murid tersebut mengerti akan topik yang telah dibahas. Umpan balik menjadikan kelebihan mengajar seluruh kelas secara interaktif dibandingkan metode-metode individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi umpan balik. Umpan balik mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi informasional, motivasional, dan komunikasional. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi informasional. Fungsi informasional adalah sebagai tes alat penilaian pencapaian hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil tes itu dengan demikian memberikan informasi tentang sejauh mana siswa tersebut menguasai materi yang telah disampaikan. Berdasarkan informasi ini dapat diupayakan umpan balik berupa pengayaan atau perbaikan. Yang kedua yaitu fungsi motivasional. Fungsi motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya memungkinkan muncul dalam diri siswa manakala siswa merasa membutuhkan. Jika dia membutuhkan tentang pengertian yang belum ia mengerti, maka dia akan menjadikan motivasi agar ia mengerti dalam pembahasan yang telah dibahas kemarin. Dan siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan komunikasi antara siswa dan guru untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya meningkatkan atau memperbaiki. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa mengetahui letak kelemahannya dan sendirinya atau bersama guru bereaksi terhadap hasil tersebut. Saya Mela Adiani, NIM 1810202041. Materi selanjutnya yaitu teknik mendapatkan umpan balik. Yang pertama, memancing apresiasi anak didik.
guru dapat memanfaatkan hal-hal yang disenangi anak untuk diselipkan dalam melengkapi isi materi. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, di mana guru dituntut untuk dapat memanfaatkan teknik alat bantu yang dapat diterima. Contoh penggunaan ini seperti guru menggunakan gambar untuk materi sholat. Kemudian guru menggunakan miniatur Ka'bah untuk materi haji dan alat bantu lainnya. Yang selanjutnya yaitu memilih motivasi yang akurat, di mana memberikan motivasi yang akurat atau tepat yang dapat menjadi arahan atau semangat anak didik. Yang ketiga yaitu menggunakan metode bervariasi. Menggunakan metode yang bervariasi ini bertujuan agar tidak membuat anak merasa bosan saat belajar. Dan yang terakhir yaitu hadiah, di mana guru memberikan hadiah atau reward kepada siswa yang mendapatkan prestasi, sehingga memberi semangat untuk siswa belajar. Seperti contoh, siswa yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapatkan coklat. Dengan begitu, guru akan mendapatkan respon balik dari siswa dan siswa pun antusias dalam belajar. Sekian materi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.